Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena gas. Bab 1167. Siapapun yang berlari akan mati. Mata Duyu berkilat dengan niat membunuh, terlalu banyak omong kosong. Orang-orang di belakang mereka langsung mengerti. Dua orang di antara mereka maju sambil memegang pisau tajam di tangan. Pandangan mata mereka tertuju pada ketiga orang itu. Tuan Sujiang di belakangmu ingin mengadakan upacara peringatan. Dia mengirimi kami mimpi dan meminta kami untuk mengantarmu pergi. Kau bisa pergi sekarang. Anjing pelari keluarga Han, Si Bin mengomel. Mata Duyu menyipit dan niat membunuh di wajahnya menjadi semakin kuat. Kedua pria itu sudah berjalan menuju Si Dongpeng dan yang lainnya. Kecepatan langkahnya yang lambat, ekspresinya yang jenaka, serta seringai dan ejekannya membuat orang-orang makin gugup. Si Dongpeng langsung mengeluarkan kartu bank dan berkata, "Duyu, saya punya 50 miliar di kartu saya. Jika kamu melepaskan kami, saya akan memberikan semua uang itu kepadamu." Dia harus menemukan cara untuk menundanya selama 5 menit. Asalkan Jifei tiba, mereka akan hidup. Jadi Si Dongpeng tidak takut membayar uang sekarang, dan bahkan bersedia membayar uang. Kedua pria yang memegang pisau dan mendekat berhenti tanpa sadar ketika mereka mendengar angka 50 miliar, dan berbalik untuk melihat Duyu. Tatapan mata Duyu dingin dan penuh dengan niat membunuh. Jangan sebut 50 miliar. Bahkan jika 500 miliar, kalian semua akan mati. Memikirkan Han Gong dan orang lain di belakangnya serta status keluarga Han, Duyu sangat bertekad karena dia tahu bahwa bahkan jika dia bisa mendapatkan uang, dia tidak akan bisa membelanjakannya. Kedua pria itu langsung mengerti tekad Duyu untuk membunuh Si Dongpeng dan lainnya. Mereka berhenti ragu-ragu dan terus berjalan menuju ketiga orang itu. Kepanikan melintas di mata Si Dongpeng. Memberikan uang adalah satu-satunya hal yang dapat dilakukannya. Pihak lain tidak menginginkan uang, tetapi hanya kehidupan yang agak sulit. Pergilah ke neraka. Kedua pria itu tiba-tiba mempercepat langkah mereka dan bergegas menuju Si Dongpeng dan Si Bin. Pergilah ke neraka. Gao Yuan yang terluka di belakangnya tiba-tiba melompat keluar dan menendang kedua pria itu 2 kali, langsung mengenai tubuh mereka. Aduh, pisau kedua lelaki itu ditendang dan kedua lelaki itu terjatuh ke tanah. Limbah, Duyu sangat marah saat melihat Gao Yuan kedua lengannya patah tetapi masih mampu menendang anak buahnya. Anggota lain dari Emperor Dragon Society langsung geram. Sialan, ayo kita bunuh mereka bersama-sama. Hulala, pada saat yang sama, dia mengeluarkan pisau tajam dan bergegas menuju ketiga orang itu. Han Gong dan 2 orang lainnya tidak bergerak. Jika mereka mengambil tindakan, itu seperti menggunakan pisau daging untuk membunuh seekor ayam. Saya tidak peduli sama sekali. Gao Yuan mengambil alih pimpinan dan tanpa henti, dia menyerbu dengan cepat dan langsung terlibat dalam pertempuran dengan semua orang. Ledakan, suara tendangan terus berlanjut. Aduh, terdengar terus-menerus suara orang-orang ditendang. Kepulan, Gao Yuan juga terus mendengar suara seperti ditusuk pisau. Tubuh Gao Yuan segera berlumuran darah, seperti labu darah. Si Dongpeng dan Si Bin, paman dan keponakan, sangat tersentuh hingga air mata mengalir di mata mereka. Mereka juga memiliki pengawal, tetapi mereka tidak berani menggunakannya pada saat kritis karena mereka khawatir. Gao Yuan diatur oleh Jifei. Mereka percaya pada Jifei dan Gao Yuan. Fakta telah membuktikan bahwa tidak salah untuk mempercayai Gao Yuan. Saya melawan mereka, Si Bin berteriak malu dan bergegas maju. Wah, Duyu melangkah maju dan meninju wajah Si Bin.
Engah, si Bin tiba-tiba mengeluarkan darah dari hidung dan mulutnya. Si Bin tidak berteriak, tetapi terus mengayunkan tinjunya dan memukul secara acak. Kemarahan dan penghinaan telah membuat si Bin tidak lagi takut hidup atau mati. Si Dongpeng juga bergegas mendekat. Du Yu melihat ketiga pria itu seperti kura-kura dalam toples, dan dia ingin menggoda mereka. Dia juga ingin menunjukkan tekad keluarga Han untuk membunuh dan melampiaskan amarah keluarga Han. Jadi dia tidak langsung membunuh si Dongpeng dan si Bin, tetapi mulai meninju dan menendang mereka. Ketiga-tiganya berlumuran darah saat itu. Gao Yuan tidak tahu berapa kali dia ditikam, tetapi dia masih berjuang mati-matian. Paman si Dongpeng dan keponakannya juga dianiaya oleh Du Yu seperti anjing. Han Gong dan dua orang lainnya berdiri di samping dengan senyum main-main di wajah mereka. Kalau saja mereka punya popcorn dan kok saat ini, itu akan menjadi saat terbaik untuk menonton pertunjukan itu. Sekarang si Dongpeng dan teman-temannya tidak lagi mengenal waktu, apalagi konsep waktu, mereka hanya punya satu pikiran. Bertarung sampai mati, adapun hidup dan mati, itu bukan lagi sesuatu yang dapat mereka kendalikan. Ini hampir berakhir, setelah 1 menit penuh. Han San berbicara ketika dia melihat ketiga pria itu sudah sekarat. Du Yu berhenti dan menatap anak buahnya, penggal saja kepalanya dan bawa pergi, lalu buang mayatnya ke Sungai Su. Ya, seseorang segera setuju dan berjalan ke arah ketiga orang itu sambil membawa pisau di tangan. Si Dongpeng dan dua orang lainnya tergeletak di tanah, hampir tidak bernapas. Sekarang saya tidak memiliki kemampuan untuk melawan dan hanya menunggu kematian. Engah, si Dongpeng batuk seteguk darah. Tuan Ji, kami tidak akan pernah melihatmu lagi. Kamu harus membalaskan dendam kami. Tuan Ji, aku, Gao Yuan, telah memenuhi harapanmu, ahem. Tuan Ji, kau harus membunuh semua anggota keluarga Han, bunuh si Jalang Hanlu itu. Si Bin berteriak keras, dia yang paling memalukan. Dialah yang paling tidak mau, pergilah ke neraka. Ketiga bawahan Du Yu merasa kesal ketika melihat ketiga pria itu masih mengungkapkan perasaan mereka saat ini. Pisau itu menyayat leher ketiga lelaki itu, seakan-akan hendak memenggal kepala ayam. Ketiga orang itu menatap cahaya pisau putih itu dengan mata merah mereka, dan pemandangan darah berceceran di tempat itu muncul dalam pikiran mereka. Pisau itu semakin dekat, kematian semakin dekat. 3 orang, tapi tak kenal takut, mata Du Yu dipenuhi dengan tawa yang ganas. Han Gong dan 2 orang lainnya menghela napas lega, mengetahui bahwa mereka dapat menyelesaikan misi. Wus wus wus, tiba-tiba terdengar suara yang menembus udara. Ketiga lelaki yang mengacungkan pisau tajam itu berhenti tepat saat pisau itu hendak menyentuh tubuh mereka. Lalu tubuh mereka menegang dan mereka terjatuh ke tanah. Ledakan-ledakan-ledakan, terdengar suara tubuh jatuh ke tanah. Dentang-dentang, suara pisau tajam yang menghantam tanah membuat suasana menjadi aneh. WHO, Du Yu berteriak karena terkejut, Tuan Ji ada di sini. Gao Yuan menjerit dan pingsan. Paman si Dongpeng dan keponakannya menoleh dan melihat Ji Fei keluar dari mobil dengan niat membunuh yang dingin di matanya. Pintu penumpang terbuka dan sopir taksi berlari keluar dan mulai muntah-muntah hebat. Kapan taksi Anda menjadi mobil sport? Ji Fei berkendara ke tujuan hanya dalam waktu 3,5 menit, perjalanan 10 menit. Adapun Li Ruoxi dan keempat wanita lainnya, mereka sudah sangat mabuk perjalanan. Untungnya saya tidak makan apa-apa jadi tidak ada yang dimuntahkan. Siapa kamu? Du Yu bertanya dengan dingin. Tatapan Ji Fei telah tertuju pada si Dongpeng dan 2 orang lainnya yang berlumuran darah. Dengan niat membunuh yang terlihat jelas di matanya, dia berjalan menuju ketiga pria itu.
Anak buah Du Yu sangat marah saat melihat Ji Fei begitu sombong dan terdiam. Bunuh dia. Sambil berteriak keras, dia segera menyerbu ke arah Ji Fei sambil membawa pisau. Wah, Ji Fei melayangkan pukulan, dan kepala orang pertama yang menyerbu terlempar keluar. Tubuhnya secara naluriah maju 2 langkah, lalu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Orang di belakangnya begitu ketakutan hingga tubuhnya membeku. Ji Fei sudah tiba di depannya. Dia mengangkat tangannya dan langsung mematahkan lehernya. Yang lainnya ingin mundur dan melarikan diri, tetapi Ji Fei sudah lewat dan mereka semua jatuh ke tanah. Siapapun yang melakukan kejahatan akan mati. Keempat orang yang tersisa, termasuk Du Yu dan Han Gong, semuanya ketakutan. Ji Fei telah mengeluarkan jarum emas dan menempelkannya di tubuh Gao Yuan. Berlari, Han San tiba-tiba teringat suara Ji Fei di speakerphone, dan saat ini dia merasa seperti telah melihat dewa kematian. Berlari. Beberapa orang hendak berbalik dan melarikan diri. Siapapun yang berlari akan mati. Bab 1168, ayo masuk. Suaranya tidak keras, tetapi seperti mengumumkan perintah hukuman mati. Keempat orang yang awalnya ingin melarikan diri tampaknya telah diakupuntur. Mereka berdiri di sana dengan tenang dan tidak berani bergerak. Berdiri di sana tidak berani bergerak, karena mereka merasa seolah-olah dikunci oleh dewa kematian dan diselimuti kematian. Pada saat ini, Ji Fei sedang merawat Gao Yuan. Jarum emas di tangannya berterbangan cepat seperti tuts piano. Setiap kali dia masuk, dengan kekuatan internalnya, tanda-tanda vital Gao Yuan sedikit pulih. Dan setiap kali keluar, tubuh Gao Yuan akan bergetar hebat. Butuh lebih dari 10 menit sebelum wajah Gao Yuan menunjukkan warna. Ji Fei mengeluarkan beberapa obat hemostatik dan menatap Long Keer yang menatapnya dengan bodoh. Kemarilah, dan oleskan obatnya. Apa? Long Keer berteriak. Oleskan obat, kau tidak mengerti. Ji Fei, apa maksudmu? Kenapa kamu tidak membiarkan istrimu melakukannya? Long Keer berteriak. Mata Ji Fei tiba-tiba membelalak. Long Keer mengecilkan lehernya karena takut dan berlari mendekat. Li Ruoxi dan beberapa wanita lainnya juga berlari dan mulai membantu mengoleskan obat. Ji Fei memeriksa luka-luka Si Dongpeng dan Si Bin dan menemukan bahwa mereka tidak dalam bahaya kematian. Gao Yuan adalah yang terpenting, artinya dia mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya, dan saya tersentuh. Si Bin mencengkeram lengan Ji Fei dengan kedua tangannya. Tuan Ji, aku lebih baik mati daripada hidup. Wajahnya penuh kemarahan dan kehinaan. Ji Fei menepuk bahunya dan berkata, aku akan membuat keputusan untukmu. Guru Ji, Si Bin berteriak keras dan kemudian menangis. Ji Fei sudah berdiri dan menatap keempat orang yang berdiri di sana dengan bodoh. Siapa yang memintamu datang ke keluargahan? Keempat orang itu merasakan seperti ada ledakan guntur di telinga mereka. Mereka menundukkan leher karena takut dan tidak berani berbicara. Semua orang terkejut ketika Ji Fei membunuh seseorang tadi. Du Yu tanpa sadar menatap Han San dan 2 orang lainnya. Ketiga pria itu melotot tajam ke arah Du Yu. Du Yu menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Aku tidak ingin membuang waktu. Sekarang aku akan memberi salah satu dari kalian kesempatan untuk bertahan hidup. Siapapun yang ingin bertahan hidup akan memberitahuku apa yang diketahuinya. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia berbalik untuk melihat keempat wanita yang sedang sibuk. Ku bilang, mereka bertiga memberiku 100 juta untuk datang ke sini. Du Yu adalah bos dari Dilong Society. Dia seorang gangster dan tentu saja dia takut mati. Dia orang pertama yang berteriak. Du Yu, kamu benar-benar ingin mati. Han Gong yang merupakan orang yang sederhana dan jujur, mendengar pengakuan langsung Du Yu,
berteriak keras, dan meninju kepala Duyu. Wah, kepala Duyu melayang seperti bola, engah. Lehernya seperti pipa air yang pecah, air menyembur keluar dan darah berceceran ke segala arah. Setelah Han Gong selesai bertarung, dia berbalik dan menatap Ji Fei. Wah, apa hebatnya dirimu. Panggilan, dia mengayunkan tinjunya dan memukul kepala Ji Fei. Mata Ji Fei menyipit dan dia berdiri di sana, seolah sedang melihat orang mati. Han Gong mengira Ji Fei ketakutan hingga konyol, dan dia pun sangat gembira. Dia berpikir kesempatan untuk memberi kontribusi telah tiba, jadi dia menjadi lebih bersemangat. Tepat ketika tinju Han Gong hendak menyentuh kepalanya, Ji Fei tiba-tiba berbalik ke samping dan mengangkat kakinya. Ledakan, terdengar suara tendangan ke badan. Patah, terdengar suara tulang patah yang tajam, dan tubuh Han Gong langsung tertendang hingga terbagi dua. Han Gong masih terengah-engah, menatap tubuhnya yang terpisah dari tubuh bagian bawahnya dengan mata terbelalak. Matanya penuh dengan rasa takut, teror, dan ketidakpercayaan. Ledakan, terdengar suara pendaratan, debu beterbangan, dan kehidupan seakan lenyap dalam asap pada saat itu. Suasana kembali hening. Han San dan Han Teng berdiri di sana, kaki mereka gemetar. Mereka semua pernah mendengar kata-kata mendominasi Ji Fei kepada Han Sautian di telepon sebelumnya, dan mereka masih mengira bahwa Ji Fei sedang membual saat itu. Tetapi saat ini, keduanya tahu bahwa ini bukanlah sebuah bualan. Walaupun mereka tidak dapat dikatakan sebagai guru-guru terbaik di keluarga Han, mereka memang merupakan guru-guru terbaik di antara generasi muda keluarga Han. Tuan muda itulah yang ditendang menjadi dua bagian oleh Ji Fei hanya dengan satu tendangan. Ini agak tidak dapat dipercaya dan tidak dapat dipercaya. Jadi mereka takut, ketakutan yang datang dari lubuk hati dan jiwa mereka. Menatap Ji Fei, wajahnya pucat, seolah-olah dia sudah mati. Tatapan mata Ji Fei tertuju pada wajah kedua orang itu. Berdebar, Han San yang kurus tetapi cerdas, langsung berlutut. Ji Fei menatap Han Teng. Apakah itu berarti kamu harus mati? Ah, Han Teng berseru. Engah, Han San yang tengah berlutut di tanah, menusuk perut bagian bawah Han Teng dengan punggung tangannya. Ah, Han Teng menjerit, menutupi perut bagian bawahnya dengan kedua tangan. Darah berceceran, seluruh tubuhnya bergetar, dan dia menunjuk ke arah Han San. Bagaimana mungkin dia tidak pernah menduga bahwa Han San akan menyerangnya? Han San tiba-tiba mencabut pisaunya. Tubuh Han Teng bergetar dua kali, lalu dia terjatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Dia berkedut dua kali dan meninggal. Han San berlutut dan menatap Ji Fei. Nama saya Han San. Han Sautian mengirim saya untuk menyewa orang-orang dari perkumpulan Kaisar Naga untuk membunuh orang dan membungkam mereka. Dia ingin membunuh semua paman dan keponakan si Dongpeng dan menyalahkan perkumpulan Kaisar Naga. Demi menyelamatkan hidupnya, dia mengaku secara sukarela. Ji Fei tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Han San. Melihat Ji Fei tetap diam, Han San segera melanjutkan. Wanita yang menganiaya si Bin adalah Han Lu. Ji Fei masih tidak berbicara. Mata Han San berputar-putar, dan akhirnya dia menggertakkan giginya dan berkata, Han Lu memiliki sebuah villa yang terdaftar atas nama Wei Lu di komunitas Suyang. Di sanalah dia bersenang-senang dan di sanalah dia biasanya menyerang pria. Aku bisa membawamu ke sana. Han San cerdas dan selalu menginginkan Han Lu. Jadi dia mengikutinya secara diam-diam. Sekarang Ji Fei terdiam. Hal ini membuatnya gugup. Jadi dia menceritakan semua yang dia ketahui. Aku memberimu kesempatan. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia menepuk tubuh Han San dua kali. Han San langsung merasa seolah-olah seluruh tubuhnya diikat tali dan dia kehilangan seluruh tenaga.
Ji-Fei mengangkat Han San dan melemparkannya langsung ke kursi penumpang mobil yang dikemudikan si Dongpeng. Kemudian dia meminta sopir taksi untuk mengantar Han San, paman dan keponakan si Dongpeng, dan Gao Yuan untuk memimpin jalan. Dia berkendara dengan keempat wanita di belakang dan bergegas ke komunitas Suyang bersama-sama. Sopir taksi itu sudah ketakutan. Itulah pertama kalinya ia melihat cara membunuh seseorang yang begitu kejam. Yang lebih penting adalah membunuh orang-orang keluarga Han. Itu adalah sesuatu yang tak terbayangkan, karena mereka seperti raja-raja Su. Sekarang Ji-Fei memintanya untuk mengemudi dengan patuh dan tidak mengatakan apapun. Adapun Han San, dia telah menjadi seekor lalat yang bisa diinjak-injak sampai mati oleh Ji-Fei sesuka hatinya, dan dia tidak berani melawan sama sekali. 20 menit kemudian, mereka tiba di komunitas Suyang dan langsung menuju Villa Hanlu. Ketika Si Bin melihat villa ini, dia sangat marah hingga rambutnya berdiri tegak dan matanya hampir menyemburkan darah. Rasa malu di hatinya mulai menyerbu bagai gelombang pasang. Ketika aku keluar dari mobil, aku melihat Ji-Fei. Tuan Ji, ini villa wanita jalang itu, dia yang membawaku ke sini. Ji-Fei mengangguk dan menepuk bahu Si Bin 2 kali, memberi isyarat kepada Si Bin untuk menahan amarahnya. Si Bin mengepalkan tangannya erat-erat, meskipun dia tetap diam, giginya terkatup karena marah. Han San masih bisa berjalan, jadi dia berjalan mendekat dan menatap Ji-Fei. Ini Villa Hanlu. Ji-Fei tidak langsung masuk, melainkan berjalan-jalan. Akhirnya, seringai muncul di sudut mulutnya, dan napas seorang pria pun tercium. Inilah tujuan utamanya datang ke villa tersebut. Si Bin ditangkap, dan Han Lu lah yang melakukannya. Tetapi seseorang meneleponnya dan mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah. Melihat apa yang terjadi selanjutnya, pasti ada seseorang di balik layar yang merencanakan serangan terhadap keluarga Han. Tujuan pihak lain sekarang jelas dengan sendirinya, yaitu untuk memprovokasi konflik antara dirinya dan keluarga Han. Di satu sisi, dia ingin membalaskan dendam terhadap Si Bin, tetapi di sisi lain, dia tidak ingin dimanfaatkan oleh pihak lain. Dia juga punya niat membunuh terhadap orang ini. Ayo masuk. Bersambung.